bahwa ada Gus ini, Kiai ini, Gus itu, Kiai itu menerima uang puluhan miliar dari pengusaha tambang. Wallahi saya menangis. Suatu saat akan ada orang yang numpang makan di NU tapi dia bersorban. Betapa saya terpukul dengan bagaimana cara berpikir dan pola hidup para pengurus itu. Entitas apapun, organisasi apapun, ketika dia bertempur dalam persoalan-persoalan politik dan kepentingan-kepentingan individu, tunggu kehancurannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya sebagai seorang Nahdien kultural, non-struktural, dan saya ini sering menyebut saya bukan Gus, apalagi Kiai, bukan. Saya Nahdien jalanan. Lahir besar dari keluarga Nahdien, kakek moyang saya juga seorang Nahdien, dan kakek saya adalah santri terakhir, generasi terakhir dari pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil yang sempat bertemu dengan Syekhona Muhammad Khalil. Kakek saya, nama kakek saya namanya Kiai Haji Zayadi. Kiai kampung, bukan kiai besar. Beliau, kakek saya itu ketika saya masih kecil, saya masih ingat sekali. Beliau itu hanya mengajarkan kitab-kitab fikih dasar kepada para petani, orang-orang kampung, dan seterusnya di kampung saya di Madura. Kakek saya satu kamar dengan Mbah Yai As'ad Samsul Arifin, Sukorjo, Asem Bagus, Situbondo. Jadi kalau bicara tentang Nahdien, darah Nahdien saya sudah mengalir turun-temurun. Bahkan saya tularkan hari ini ke keluarga saya, ke anak saya, dan seterusnya. Artinya dari NU kemudian membangun bagaimana cara berpikir saya. Saya berpikir tentang kecintaan terhadap negara juga karena saya lahir dari keluarga Nahdien. Saya ingat betul, meskipun kakek saya produk pesantren, kakek saya bisa dibilang konservatif dan sangat tradisional cara berislamnya, sama seperti orang-orang NU pada umumnya pada masa itu. Saya ingat di rumah kakek saya itu, saya tinggal bersama kakek saya puluhan tahun, dan saya melihat ada fotonya Soekarno, ada fotonya Soeharto, kemudian di atas pintunya ada bendera merah putih. Dari situ kemudian membentuk saya. Saya diajari oleh kakek saya bagaimana caranya membaca kitab, bagaimana cara memperoleh pandangan-pandangan yang sangat luas tentang ke-NU-an dan seterusnya. Lewat kakek saya juga dan lewat cara berpikirnya NU juga, saya kemudian mencintai siapapun manusia meskipun dia berbeda agama, dia berbeda suku dan seterusnya. Artinya rasa kecintaan saya terhadap semua umat manusia meskipun berbeda itu terbentuk dari apa yang saya sebut sebagai Nahdlatul Ulama. Dan saya juga menemukan bagaimana egalitarianisme di dalam NU itu sudah berurat akar. Sikap-sikap sederhana, sikap-sikap yang tidak mau sombong, yang tidak mau memikirkan tentang apapun yang diperbuat orang lain sebenarnya mulai terbentuk meskipun saya tidak pernah menjadi pengurus NU dimanapun. Ranting, MWCNU, PCNU, PWNU, sampai ke PBNU saya tidak pernah menjadi pengurus. Tapi sebagai seorang Nahdien, saya kemudian bisa melihat sebuah kerangka besar bagaimana trajektori cara berpikirnya seorang Nahdien. Menyikapi tentang konflik di dalam PBNU hari ini, saya ingin menangis rasanya. Saya berjuang. Saya bukan penceramah agama, saya lebih dikenal sebagai penceramah kebangsaan. Bisa dilihat, kenal nggak dengan Cak Islah Bahrawi. Bisa dicek ke ranting MWCNU, PCNU terutama di Pulau Jawa, sampai ke Nusa Tenggara Barat, apalagi di Madura, di sebagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, ke Ambon, semua sudah saya datangi. Saya datang ke Nahdien-Nahdien kultural, struktural, pesantren, sekolah-sekolah ke-NU-an dan seterusnya. Semua saya datangi. Banser semua saya rangkul dan sebagainya itu adalah bagian dari kecintaan saya terhadap yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Tapi apa yang kemudian terjadi di konflik di dalam PBNU? Seolah-olah menjungkir balikan pandangan saya terhadap apa yang saya pahami sejak kecil tentang NU ini. Ini miris, sangat miris. Apalagi terdengar beberapa selentingan, kabar-kabar di bawah meja, kabar-kabar di bawah tanah, bahwa ini semua tentang konflik penguasaan tambang. Dan ada aliran uang dari beberapa pengusaha. Para pemirsa berani sekalian. Saya sudah pernah berbicara di salah satu podcast bahwa dari tambang inilah suatu saat akan menjadi embrio konflik. Saya sudah mengatakan seperti itu. Suatu saat akan ada orang yang numpang makan di NU tapi dia bersorban. Saya sudah sering kali mengatakan itu. Jadi dari sini kemudian kesimpulan saya adalah bahwa kostum-kostum dan simbol-simbol yang selama ini saya dapatkan di NU, kemudian saya menjadi berpikir ulang, berpikir dua kali, bahwa moral ternyata tidak identik dengan simbol-simbol itu. Tidak identik dengan atribusi-atribusi yang kadang disematkan sebagai gus atau kiai. Saya mohon maaf, ini adalah curhatan saya. Betapa saya terpukul dengan konflik ini. Betapa saya terpukul dengan bagaimana cara berpikir dan pola hidup para pengurus itu yang dengan sengaja atau tidak sengaja mereka telah mengkhianati para muassis NU. Cita-cita para muassis yang sebenarnya dijadikan Jam'iyah ini sebagai alat konsolidasi untuk membangun kecintaan terhadap sesama umat manusia dan kepada negaranya, kemudian mulai luntur perlahan dan hanya cinta kepada materi saja. Ada uang puluhan miliar yang kemudian bergulir dalam konflik ini. Ada keterlibatan kekuatan-kekuatan politik, ada keterlibatan penegak hukum dan sebagainya. Supaya apa? Supaya trajektori NU itu bisa disetir dengan sesuai keinginannya. Ini semua kemudian mengarah kepada bagaimana politik Indonesia ke depan. NU sebagai organisasi berasaskan keagamaan dengan anggota terbesar di seluruh dunia memang selalu menjadi seksi. Dari tahun ke tahun, selama puluhan tahun, selalu menjadi seksi. Berbagai konflik diciptakan, meskipun seorang Nahdien sejati tidak pernah mau berkonflik. Tapi hari ini yang terjadi di PBNU, konflik itu kemudian berubah kepada kepentingan politik maupun kepentingan materi saja. Ini yang membuat kita miris. NU harus independen dan tidak boleh lagi disetir oleh kepentingan-kepentingan personal. Soal tambang itu diberikan oleh presiden. Presidennya siapapun di dalam negara ini. Jadi, kalaupun hari ini tambang itu masih ingin dikelola, serahkan kepada presiden. Presiden kita hari ini adalah Prabowo. Silahkan kita tunduk kepada keputusan presiden. Tidak boleh lagi ada kepentingan-kepentingan personal yang hanya mencari cuan di situ dengan membajak jubah-jubah kesalehan Nahdlatul Ulama. Saya mohon maaf, saya berapi-api seperti ini sebenarnya hanya ingin nangis. Saya betul-betul ingin menangis hari ini kalau kita bertawassul setiap habis sholat kepada para muassis NU, kepada para kiai-kiai sepuh yang betul-betul tawadhu, betul-betul memikirkan fungsi NU itu bukan sebagai penumpang gelap di dalam NU dengan membajak jubah-jubah atribusi kesalehan itu, tapi sebenarnya hanya ingin mencari keuntungan pribadi. Sungguh saya menangis, wallahi saya menangis ketika saya mendengar meskipun saya tidak tahu kebenarannya bahwa ada Gus ini, Gus itu, kiai itu menerima uang puluhan miliar dari pengusaha tambang. Wallahi saya menangis. Ini NU yang menjadi tonggak besar dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi keagamaan pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi pada Muktamar 1982. Itu pun perdebatannya panjang. Tapi kemudian NU mau mengakui sebagai satu tonggak besar pemersatu bangsa. Hari ini tercabik-cabik hanya karena ego sektoral dan ego individual. Mohon maaf,
kalau saya kemudian terlalu banyak menggunakan kata-kata saya meragukan dengan jubah-jubah kesalehan yang sebenarnya hanya untuk mencari cuan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedih. Oleh karena itu, kepada kalangan Nahdien yang ada di daerah, di wilayah, saya meminta, mari jaga Jam'iyah ini. Mari jaga organisasi ini supaya tetap berjalan dalam rel sesuai dengan keinginan para muassis. Kepada PBNU, selesaikan secara internal, lakukan tabayun, lakukan islah. Lakukan itu sesuai dengan keinginan para ulama. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, tidak mustahil Nahdlatul Ulama yang pernah kita bangga-banggakan ini akan runtuh perlahan dan tidak ubahnya seperti partai politik. Saudara-saudaraku sekalian, saya sering kali bicara. Mohon maaf durasinya agak panjang kali ini. Saya pernah berbicara, entitas apapun, organisasi apapun, ketika dia bertempur dalam persoalan-persoalan politik dan kepentingan-kepentingan individu, tunggu kehancurannya. Jangankan organisasi, agama saja. Ketika dia sudah bisa diintervensi oleh kepentingan sepihak dari satu kelompok, diintervensi oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan, tunggu kehancurannya. Agama akan berpecah belah. Kita sudah dapat pelajaran dari bagaimana perpecahan Sunni dan Syiah. Kita juga mendapatkan pelajaran bagaimana denominasi dan sekte-sekte terbentuk dari agama-agama hanya karena ego sektoral dan ego-ego kekuasaan. NU, Nahdlatul Ulama, harus menghindari ini semua. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya cucu seorang kiai kampung. Saya juga bukan ahli ibadah. Saya bukan orang alim, bukan. Tapi kalau kita berbicara NU dan kita berbicara tentang kecintaan kepada bangsa dan kemanusiaan, mari kita jaga NU dan kita harus tetap mensterilisasi NU dari para penumpang gelap dan hanya pencari cuan yang hari ini memporak-porandakan NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.